Si dosen masuk nggak? Oke, ngomongin soal dosen di kampus. Aku rasa setiap dosen di setiap kampus itu pasti beda-beda, mulai dari sikapnya, kepribadiannya, terus kebiasaannya. Terus setiap dosen aku rasa punya keunikan atau cara tersendiri waktu komunikasi sama mahasiswa, cara ngajar sama mahasiswa. Pokoknya setiap dosen itu pasti punya caranya masing-masing. Nah, sebagai mahasiswa, kita pasti nih pernah kesel sama dosen kita. Kesel misalkan mengajarnya lama, terus tugasnya banyak, ujiannya susah, skripsi nggak di ACC. Kalau itu kesel banget, sumpah. Mahasiswa paling sering ngomongin dosen itu intensitasnya tuh meningkat waktu lagi skripsian. Itu misalkan intensitas biasa itu segini nih. Nah, waktu lagi skripsian itu intensitasnya tuh bisa naik segini, bahkan lebih tinggi lagi karena ngomongin si dosen. Kalian pasti tahu nih, apa aja yang diomongin mahasiswa soal dosen ya waktu lagi skripsian. Ya, kurang lebih kayak gini sih. Judul skripsiku kok nggak di ACC. Dosen pembimbingku loh, selalu hilang kabar. Skripsiku banyak banget dicoret sama dospem. Aku chat dosen hari Senin, dibalas hari Kamis. Skripsi udah kelar, tapi belum di ACC sama dosennya. Aku ngechat dosen, cuman di-read doang. Ya, begitulah isi hati mahasiswa. Kayak yang aku bilang tadi, setiap dosen itu pasti punya caranya sendiri-sendiri. Mulai dari cara ngajarnya, ada yang cara ngajarnya santai. Oke, hari ini kita belajar hukum perdata. Bapak udah kirimin materinya itu ke email. Kalian bisa buka lewat HP, lewat laptop. Terserah kalian aja, yang penting kita santai-santai aja belajarnya hari ini, oke? Ada yang ketat. Bapak mau setiap mata pelajaran Bapak nggak ada yang telat, nggak ada yang main HP. Kalau kalian ketahuan main HP di kelas Bapak, Bapak keluarin. Bapak nggak terima masuk di kelas Bapak lagi. Ada yang ngebosenin. Sudah disinggung dalam bagian terdahulu, individu terpaksa mengubah lingkungan materialnya melalui kegiatan produktif untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi pelbagai kebutuhannya. Ada yang aktif sama mahasiswa. Kemarin kan Bapak udah jelasin nih masalah hukum perdata. Menurut kalian gimana? Vian bisa jelasin nggak tentang hukum perdata itu gimana? Kalau kamu udah jelasin, terus gilirannya si Rifki nih. Ntar si Rifki sambung lagi gimana penjelasan dari si Vian, oke? Ada dosen yang nggak hadir. Tapi ya begitulah, setiap dosen ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apalagi waktu bimbingan skripsi. Aku ada kepikiran cerita soal temanku, sebut aja namanya si Asep. Jadi si Asep ini semangat banget buat ngerjain skripsi. Bener-bener dia tuh udah niat dari awal pengen ngerjain skripsi. Terus aku tanyain, Sep gimana skripsinya? Iya nih lagi ngerjain katanya kan. Nah terus selang seminggu, 2 minggu, aku tanya lagi, Sep gimana skripsinya? Terus dia cuma bilang, iya nih ntar lagi ngerjain. Terus aku tanya, kenapa gitu loh? Aku mikirnya si Asep nih males banget ngerjain skripsinya. Ternyata si Asep baru ceritain kenapa skripsinya tuh bisa molor sampai berbulan-bulan, bahkan itu alasannya karena dosennya ngilang. Dosennya tuh hilang kabar gitu loh. Misalkan nih si Asep ngechat dosennya hari ini, hari Senin, dibalas sama si dosennya tuh hari Kamis. Terus ada yang lebih parah lagi nih, si Asep ngechat dosennya hari ini, dibalasnya minggu depan, bahkan 2 minggu lagi. Dan itu bener-bener keterusan gitu loh. Bahkan yang paling parah, si Asep nih ngechat dosennya cuma di-read doang gitu loh. Jadi sebenarnya si Asep nih pengen ngerjain skripsinya, pengen lulus sama kayak teman-teman yang lain. Tapi ternyata si Asep ini terkendala sama si dosennya yang hilang-hilang kabar. Tapi ya kita sebagai mahasiswa harusnya lebih berpikir positif lagi gitu loh. Siapa tahu dosennya itu nggak balas chat karena kesibukannya juga, karena ngajar, karena ngebimbing mahasiswa yang lain, nggak cuman si Asep atau nggak 2-3 teman lainnya doang. Jadi si dosennya bener-bener sibuk banget sampai akhirnya nggak terlalu cepat ngerespon chat dari kita. Atau mungkin kita pikir lagi si dosennya itu nggak ada kuota, ya kali aja kan kuotanya habis terus minta kalian ngisiin. Tapi akhirnya si Asep kelar juga skripsinya dan kita harus berterima kasih sebesar-besarnya ke dosen ataupun ke guru-guru kita, karena jikalau bukan karena mereka, kalau bukan karena mereka, kita nggak bakalan bisa sampai di titik sekarang ini. Nah, kalau kalian gimana tuh? Kalian ada cerita nggak soal dosen kalian? Kalau ada, coba deh kalian tulis di kolom komentar. Segitu aja ceritaku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau emang kalian suka sama channel YouTube aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin konten ke
ke kalian. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you!